wis delok videone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam konten Local Inspiration Cak Ni ya. Ini kita bersama Cak Ni. Mungkin kalau ya banyak yang sudah tahu ya nih ya tentang siapa sih Cak Ni gitu. Pembawa motor sing bawa belakangnya ada buku-buku. Tapi dulu Cak Ni kita pernah ketemu waktu di English Camp di Bukit Bunda ya nih sebenarnya. Wah. Nah, saya juga baru ketemu Cak Ni. Ngapunten loh Cak Ni. Ya. Tak kira jualan jajan. Ternyata dikasih tahu sama teman-teman literasi juga. Ini Cak Ni dia penggerak literasi dan juga punya kayak perpustakaan keliling dengan motornya kayak gitu. Mungkin bisa dikenalkan lagi Cak Ni yang belum tahu tentang jenengan ini siapa. Monggo Cak Ni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Ni, ya pengelola rumah baca Kedai Ilmu Harmoni yang ada di Dusun Gentor, RT 3 RW 4 Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Di rumah kami mengelola rumah baca, rumah bersama untuk anak-anak berproses untuk membaca. Sebenarnya membaca bukan sekedar membaca buku saja Mas ya. Jadi membaca itu bisa membaca keadaan, membaca pohon, membaca sungai, membaca lingkungan. Itulah yang proses yang dilakukan di rumah. Membaca hati ya. Wah, ini ilmu tembus. Inilah. Ini kembali ke perkenalan, saya Cak Ni, ya pengelola rumah baca Kedai Ilmu Harmoni yang ada di Gentor, RT 3 RW 4 Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Di sini bersama teman-teman dan komunitas melakukan satu giat kecil untuk membangun semangat baca di masyarakat. Jenengan kenapa memilih literasi Cak Ni? Kalau bisa dibilang mungkin relawan literasi Cak Ni. Kenapa kok enggak relawan mungkin apa? Kayak bencana atau relawan alam kayak gitu-gitu. Atau mungkin Cak Ni juga ikut semua di situ. Pengertian dari literasi itu sendiri selama ini literasi adalah sekedar membaca menulis. Tapi di situ ada proses yang luar biasa sebenarnya. Dari membaca itu tidak langsung ditulis. Jadi membaca diamalkan baru ditulis. Ya, dalam proses pengamalan ini itu akan selalu berkembang. Dan literasi itu sekedar bukan baca tulis lagi, bukan soal buku. Seperti jenengan bilang, kenapa memilih jalan relawan literasi? Karena itu mencakup semua. Ada literasi alam. Saya seorang penggiat lingkungan sebenarnya Mas. Saya bukan seorang pustakawan sing ahli dalam bidang pustaka. Saya penggiat lingkungan. Saya mencoba membaca lingkungan itu dengan jalan berliterasi tentang lingkungan. Saya mungkin beberapa kali membantu teman-teman di bencana, walaupun bukan yang benar-benar tokoh di situ. Banjir Setojayan pernah, kelut meletus saya juga ada bagian di situ. Jadi relawan literasi itu ada literasi kebencanaan, literasi lingkungan, literasi sosial. Jadi ngomong literasi ya itu luas ya. Sebenarnya literasi ada luasnya ini. Jadi kita harus memulai berpikir, mari mengampanyekan, membuka wacana literasi itu adalah sangat luas dengan literasi budaya kita. Nah ini yang kita harus menjaga. Seperti kata arti membaca, bukan cuma membaca buku. Di agama kita dikenalkan, ya mungkin ada kalau yang ahli di Alkitab
bacalah yang tersurat dan bacalah yang tersirat. Inilah yang kami galakkan di rumah baca Kedai Ilmu Harmoni. Bukan sekedar membaca, ada literatur yang tertuliskan oleh beberapa orang yang memang ahli di pustaka. Juga kita mengajak anak-anak, terutama masyarakat, membaca lingkungan, membaca pohon, membaca keadaan. Ini yang kami galakkan, karena inilah sebenarnya literasi, ya bagi kami adalah literasi yang sebenarnya dalam konteks luasnya. Nah, mungkin pembagiannya ada lagi mungkin buku atau apa gitu kan ya. Ya, di sini kami ya mungkin buku adalah simbol pergerakan. Karena disitulah kumpulan-kumpulan ingatan, ya ingatan dari semua orang. Dibukukan karena kita nggak bisa menembus membaca pikiran, ya makanya dibentukkan dalam teks buku ini. Ini juga bisa bilang katanya itu kita setelah mati ya sudah. Cuman kalau dengan kita menulis, kita punya karya, itu bisa kita ingat terus. Ya, gitu kan ya. Iya, itu monumennya. Jadi monumennya seorang monumennya orang, mungkin gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan lorengnya. Seorang orang mati ya meninggalkan tulisannya. Dia akan tetap hidup. Ngomong-ngomong tentang apa namanya di sini, perpustakaan, bisa dibilang tempat ini namanya? Ini kita lebih mengenal rumah baca saja, Mas ya. Kalau perpustakaan, kalau perpustakaan nanti banyak orang perpustakaan tuh harus ada meja kursinya, ada lemarinya, bukunya harus sekian dengan administrasi yang harus. Memang harus ada standarnya perpustakaan itu. Ada ya? Mas, standar perpustakaan itu ada. Standar perpustakaan yang menurut pemerintah itu ada. Jadi kita makanya di sini Cani nggak menyebut perpustakaan ini rumah baca yang salah satu bagian dari rumah. Ada ruang 3x3 ini saya dedikasikan untuk tempat buku. Buku-bukunya sendiri Cak, ini dari mana? Mungkin dari ada sumbangan atau memang dari dompet Cak ini sendiri? Wah, ini buku berarti saya harus kembali 2012 2010 yang lalu. Kita flashback. Flashback kembali. Awal buku adalah kembali lagi saya penggiat lingkungan. Waktu dulu mengikuti pelatihan, mengikuti pelatihan itu kita buangnya bawa buku, Mas. Dari diktat karena belum ada slide monitor, belum ada kecanggihan teknologi ini, kita masih dengan berbuku. Inilah yang setiap pelatihan di mana ada kegiatan-kegiatan lingkungan yang saya ikuti, termasuk kegiatan kebencanaan juga, pendakian, ini yang dapatnya buku-bukuan. Nah, inilah akhirnya mengumpul sekitar 2 kardus mie instanas. Itu buku semua. Bukunya itu yang akhirnya, ketika dulu saya di Surabaya, di Malang, berkumpul dengan teman-teman yang selalu membangun sinergi tentang kepedulian lingkungan. Kita turun di ada satu program namanya Diknyul, edukasi pendidikan lingkungan hidup. Nah, ini yang kita galak. Akhirnya di situ kan banyak harus dengan buku, karena konsep pendidikan walaupun tidak semuanya dengan buku. Kami ajak anak-anak ke kebun, ke kali, kayak gini lah. Perjalanan itu buku-buku 2 kardus ini, ketika kita pulang ke Blitar, itulah yang kami modali, Mas. Buku 2 kardus ini merintis di 2012. Rumah ini jadi kita dedikasikan ruangan 3x3 ini untuk tempat buku. Perjalanan memang panjang, Mas.
untuk mendapatkan donasi buku itu luar biasa waktu itu sulitnya, karena orang lebih senang menyumbang duit mungkin daripada menyumbang buku. Nah, kan bisa buat apa-apa. Sama enggak, sebenarnya kan kemaka apa ya, ada satu ungkapan Gus Dur itu ya, hanya orang bodoh lah yang mengembalikan buku, meminjamkan buku. Lebih bodoh lagi orang yang mengembalikan buku pinjamannya. Nah, anekdot itu kan ada berpikir berputar di masyarakat. Jadi hanya orang bodoh yang meminjamkan buku, lebih bodoh lagi orang yang mengembalikan buku. Mungkin dengan itulah mungkin kita susahnya minta ampun ketika menggagas rumah baca ini untuk buku-buku. Tapi perjalanan itu tetap kita lakukan. Pada satu waktu di 2017 awal itu mungkin ada satu titik jenuh dalam semangat buku kita nggak punya. Ya ada buku tapi sangat sulit. Tapi ada teman yang waktu itu ngobrol dengan Cak Ni, ngobrol gini-gini, Cak Ni bikin WAUD, nggak tertarik saya bikin sekolah dengan dengan aturan baku sekolah itu ya. Kita lebih pengen nih kita lebih membongkar tembok dinding-dinding sekolah itu, ajak masyarakat, ajak anak-anak untuk belajar keluar, menikmati satu realitas, bukan. Terus kalau gitu ya apa kemauan Cak Ni? Ya saya pengen tetap mendedikasikan ilmu yang saya pelajari kan. Saya pernah belajar tentang pohon ini, saya akan menularkan anak-anak. Saya pernah belajar kualitas lingkungan, belajar kualitas air. Saya pengen mengajarkan anak-anak Langsung ke lokasi. Nah, berarti bawa anak-anak ke sungai, bawa. Nah, satu kata yang keluar dari sahabat ini, teman ini, just do it. Ini yang jadi satu motivasi saya untuk bergerak sampai hari ini. Lakukan saja, Cak. Apa yang sampean meyakini, apa yang sampean inginkan. Ya, memulailah dari kata just do it ini. Kami lakukan dengan niatan yang ya, memang ini saya mau berbuat untuk masyarakat, saya mau berbuat dengan mimpi saya, dengan alam yang lestari. Tapi buku dari simbol pergerakan saya, makanya mewujudkan literasi untuk lestari. Dari membaca buku, dari menulis, dari kegiatan literatur yang kami punya, keinginan untuk alam tetap lestari. Ya, proses inilah yang akhirnya membuahkan hasil. Tanggal 2017 saya ada satu momen ketemu dengan satu jaringan, satu orang yang membuat jaringan namanya Pustaka Bergerak Indonesia. Pustaka Bergerak Indonesia yang hampir mirip dengan apa yang saya mau. Itu ketemunya di mana, Jan? Media sosial. Media sosial. Saya bertemu media sosial. Kebetulan orang ini juga ya grup itu di grup media sosial, grup Facebook. Akhirnya bertemu di situ, terus kami berkomunikasi lewat WhatsApp. Saling bersinergi, teman-teman. Ternyata bukan saya sendiri yang bergerak di sini kan itu. Bergerak membawa buku keliling, membawa buku ke gunung. Membawa anak-anak ini ternyata bukan saya sendiri. Disitulah Pustaka Bergerak berperan. Semangat ini tumbuh dari kata just do it ini, tumbuh menjadi satu gerakan namanya Pustaka Bergerak. Semangat ini yang kami awal bareng-bareng. Di situ tidak ada buku, Mas, di Pustaka Bergerak, tapi di situ kumpulan orang-orang yang punya semangat tapi nggak punya waktu. Di situ punya orang yang punya buku tapi nggak punya waktu untuk mengedarkan.
akhirnya bersinergi itulah. Ini sinergi dan kawan-kawan pustaka bergerak mencoba kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan. Waktu itu muncul Mas, namanya kebijakan free cargo literasi, pengiriman buku yang biayanya ditanggung oleh negara, kantor pos. Tiap tanggal 17 tiap bulan Mas, itu adalah kemerdekaan bagi kami. 17 tiap bulan tanggal Setiap 17 bulan. Nah, itu sempat berjalan sampai sekitar- sekarang tuh Cak Ni? ini lagi masalah setelah ada ya mungkin ganti menteri Mas, ganti kebijakan yang waktu itu sempat berjalan 16 bulan mungkin 16 bulan kami bersinergi dari teman Cak Ni yang ada di jauh, teman lingkungan yang saya mendapatkan ilmu dari klub Indonesia Hijau. Nah ini teman-teman yang mereka punya banyak buku-buku lingkungan, akhirnya dibagikan ke Cak Ni. Ada teman-teman jaringan pustaka bergerak yang tadi dia punya buku-buku, pengen mendonasikan buku ke teman-teman penggiat yang memang bergerak menghadirkan buku di masyarakat. Ini juga dikirim ke Cak Ni, bukan cuma Cak Ni. Cak Ni pun juga sini ada kelebihan atau buku-buku ganda kembar gitu kan, kami bagikan karena itu sebagai ajang silaturahmi kami, saling tukar gitu. iya ajang silaturahmi kami sesama penggiat se-Indonesia. Ada 1.200 waktu itu, hari ini 2.500 simpul yang selalu berkomunikasi, membangun semangat dari kawan-kawan yang pemelihara kuda dengan jalan kudanya, ada yang pakai perahu, ada yang pakai motor. Dulu ada yang pakai tas dari Papua itu noken, yang di kepala itu. Itu juga teman-teman ada teman-teman sarjana yang ingin mengabdikan ilmunya di mengajar di daerah tempat terpinggir. Nah itu juga pengen membangun. Ya kita bantu mereka, saling bersilaturahmi. Cak Ni dapat buku banyak, bukan cuma untuk Cak Ni gitu, tapi untuk kawan-kawan yang lain juga. Bagaimana kita saling menyemangati untuk selalu bergerak. Tentang medianya ada yang dengan perahu, dengan Kuda dan dengan tas yang diikat di kepala gitu ya. Dengan Cak Ni kan sepeda motor Cak Ni ya. Itu sepeda motor itu punya engineering sendiri atau gimana Cak Ni? Nah sama Mas, dulu bukan motor ini yang kita pakai. Kita punya sepeda motor Vega 2004 yang ada di belakang. Itu yang dulu kami punya. Dan saya sebagai penggiat lingkungan, ketika kami mengadakan bersama teman-teman camper, kemah gitu ya, kita bawa buku Mas, dan kita mencoba dari teman-teman Cak Ni yang dulu masih muda sekarang beranak pinak, anaknya ini yang kita bawa juga. Jadi kita kemah dengan anak istri Mas. Nah anak-anaknya ini yang kita bekali, kita menularkan hobi naik gunung Mas. Kita suka naik gunung juga Cak Ni? Ya dulu waktu masih muda ini loh Mas ya. Ya itu kan backgroundnya kembali ke situ kan, karena penggiat lingkungan, suka naik gunung, suka kemah. Nah ini nyoba menularkan hobi kita ke anak-anak. Tapi bukan hobinya tok kan, ilmu-ilmunya juga, ada ilmu survival, ada navigasi, itu yang harus. Dan saya membawa buku-buku kita kemah itu kan, pakai sepeda motor itu. Terus kita punya program menaruh buku di TK-TK Mas, di TK-TK buku-buku ya masalah. Tapi tujuan kita bukan di anak TK-nya Mas, tapi kepada ibu-ibunya yang menunggu. Ibu-ibu yang nunggu ya, daripada gibah gitu ya, gosip. Ya tetap Mas, gosip tetap gibah. Tapi kan kita memberikan topik. Ayo belajar buku resep, buku masak, atau kita buku rajut dan gitu dan menggantikan topik itu. Dan itu selalu 2 minggu sekali kami gulirkan buku lah. Dalam kembali ke jaringan pustaka bergerak tadi,
itu dari mimpi kawan-kawan ketika melihat zaman pemerintahan yang kemarin ada motor pintar, ada mobil pintar. Tapi dalam pantauan kami kok kenapa itu tidak bergerak motornya, bahkan banyak yang berhenti di situ. Ya coba berkomunikasi, teman-teman dari Pustaka Bergerak berkomunikasi dengan pemerintah, dan akhirnya ada jawaban dari pemerintah kalau memang untuk satu pergerakan, kenapa nggak motor itu aja diturunkan pada penggiat. Ya istimewanya mungkin dalam pemerintahan yang tahun lalu, pemerintahan kabinet tahun lalu, bisa menghadirkan motor plat merah yang dibawa oleh teman-teman penggiat. Itu tahun berapa ya? 2018 awal. 2018 awal berarti motor turun langsung. Iya, proses 2017 akhir ada proses di situ. 2000 Januari tanggal 17 tahun 2018 motor kami terima tanda tangan untuk teman penggiat ada sejumlah 60. 60 itu 60 ini dibagi, ada teman-teman jaringan lain, bukan Pustaka, cuman Pustaka Bergerak, bukan. Itu Blitar sendiri saja atau se-Indonesia, Se-Indonesia, no? Se-Indonesia, dan ada beberapa jaringan yang ada negara juga ada kan, Taman Bacaan Masyarakat yang itu di bawah Dinas Pendidikan. Itu juga kebagian, dan di Pustaka Bergerak sendiri waktu itu dapat sekitar 20 untuk se-Indonesia. Kembali lagi ngambilnya sendiri Mas, ngambil sendiri, bawa pulang sendiri. Jadi cuman keluar dari gudang. Bagaimana penggiat ini berswadaya mandiri untuk mengambil ke sana dan membawa pulang. Pustaka Bergerak dapat jatah 20 se-Indonesia, dan Jawa Timur hari ini dapat 3. mana saja ini? Ada Jombang, Jombang, Banyuwangi, dan Blitar. Blitar ini Blitar satu. Cakni. Cuman Cakni aja. Ya. Jempol. Keberuntungan aja. Ya, itulah memang proses dari pencapaian. Ketika kita melakukan sesuatu, ya ini imbasnya. Dari pergerakan. Jadi sepeda motor Vega kita dua jadi Kebu Abang orang. Teman saya menamanya dapat Kebu Abang. Ya, ini satu kawan berjuang saya, ya bisa dibilang 2 tahun ini. Untuk rutenya ini, rute perjalanannya Cakni bareng Kebu Abang ini untuk Blitar mana saja Cakni? Ngelapaknya di mana saja gitu. Seharusnya sebenarnya tidak tergantung teritorial Mas. Karena ini motor negara yang pengadaannya jelas dari uang rakyat se-Indonesia. Jadi pergerakan motor ini tidak terbatas di Blitar. Kami juga sampai pernah ke Trenggalek. Jadi Cakni juga sampai Trenggalek gitu. Iya, dalam satu event Mas itu. Jadi kegiatannya tidak satu terpaku dalam berkeliling tok. Kita ada event apa, kita bersilaturahmi kemana, buku ini motor dan buku tetap jadi satu paket, di mana ada Cakni mungkin motor dan buku ada di situ juga. Untuk Blitarnya sendiri Cakni, mungkin seringnya di mana? Mungkin kalau ada yang nonton belum tahu Cakni ini di mana sih, masa saya harus di rumah gitu. Harus ke rumahnya gitu. Bisa, karena ke rumah kan bisa. Ini di Google Map aja, Rumah Baca Kedai Ilmu Harmoni, tik nyampe kan gitu loh. Nah, terus tapi hari ini mulai 2020 ini alhamdulillah saya diberi tempat sekaligus untuk apa ya namanya, cari bensin nih. Nah, ini saya ngelapak di alun-alun Ludoyo. Alun-alun Ludoyo. Tiap hari Senin sampai Jumat. Ini jam 8 sampai jam 3 lah. Bisa menemui lapak saya ada di Ludoyo sana. Di alun-alun Ludoyo. Itu sejak 2020. Iya. Berarti sebelumnya kemana Cakni?
Sebelumnya ada di kota, ada Berarti pindah-pindah. ya kita lebih mempunyai titik-titik baca, Mas. Jadi teman-teman yang titik-titik baca mana anaknya atau teman sendiri dalam perjalanan kita sambil mencari kerja gitu, mungkin pulangnya mampir kan gitu. Jadi ada titik drop point kan itu. Jadi bukan dalam buku 1, 2, 3 enggak lagi. Ada satu kardus atau beberapa puluh buku kita taruh di situ. Di Mbak Cici ada di Jalan Sumatera. Jalan Sumatera. Itu juga ada buku saya di situ. Terus beberapa teman yang lain. Komunitas baca juga ya. Ya, komunitas-komunitas baca yang pengen melapak juga. Dan hari ini Blitar ada 18 titik simpul perpustakaan mandiri. Sekitar itulah, sekitar 18-an ini titik simpul. Feedbacknya aja mungkin pas ngelapak banyak yang datang atau cuma ngelapak kok sepi ya gitu, pernah ya nih? Ya, semangat membaca itu harus dibangun, harus diperjuangkan. Tidak semuanya mungkin enak membaca di gadget aja kan itu. Enak di medsos kan itu kan. Nah, ini mungkin alasan-alasan yang sering kami temui. Walaupun mungkin dalam dunia media sosial itu tidak semuanya berita benar kan itu. Ini yang kita harus mengajak membaca untuk tahu makna gitu. Jadi bukan sekedar berita hoak terus ditelan mentah-mentah, tapi apa yang sebenarnya yang kenapa ini berita ini viral kan itu. Caranya Cak nih untuk mengajak gimana? Mungkin ayo ya, lapak. Gimana jadi? Ya pancingannya ya tetap kita melapak. Ya mungkin dengan anak-anak lah yang lebih dekat kan gitu, lebih dekat kita aja. Ya anak-anak mau gambar, mau warna atau bermain. Kembali lagi mungkin mengajak membaca kan bukan sekedar membaca buku kan. Dengan bermain lah kita belajar. Dan kita belajar dari permainan itu. Ini yang kita konsep lebih kan gitu. Jadi tidak semata-mata harus membaca buku kan tidak. Pernah ada nggak problem-problem saat ngelapak gitu Cak nih? Mungkin digusur Satpol PP karena ini ngapain pinggir jalan ya, mungkin kayak gitu. Ya, ada beberapa teman kasus-kasus seperti itu mungkin gitu. Tapi alhamdulillah ya selama ini mungkin terutama di Blitar ya kecurigaan itu bisa teratasi kan. Jadi ya mungkin orang apa sih jane iki kan gitu loh. Beberapa yang gitu, tapi dalam perjalanan panjang tahu. Alhamdulillah dapat pencahayaan. Aku ireng Pak. Oke, balik lagi Cak nih ya. Cak nih ini sebelumnya profesinya apa tuh Cak nih? Cak nih ini sendiri. Saya kok kepo saya ini. Cak nih hari ini memang lagi menjadi tenaga di sebuah instansi kan. Jadi pengawas. Sebelum dapat motor Kebu Abang ini, Cak ini sebenarnya cuma tenaga serabutan ya. Tenaga serabutan ya. Cak ini kerja di sawah juga. Cak ini juga kuli bangunan awalnya. Tapi begitu tanggal 17 Januari 2018 ini Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa dengan hadirnya teman berjuang si Kebu Abang ini. Motor perpustakaan keliling dari Perpusnas ini. Karena ini motornya plat merah Mas. Jadi masyarakat menganggapnya wah plat merah. Saya ini diangkat dari pegawai. Saya ini dapat gaji. Dari situ. Wah. Gaji. Ini yang akhirnya berpikir juga kita, wah. Lambat laun nggak ada orang yang mengajak saya bekerja. Karena orang berpikir
Cak Ni sudah jadi pegawai, Cak Ni sudah dapat gaji dari itu masyarakat, dan karena plat merah selama ini pasti dipegang oleh teman-teman pekerja pemerintah, Ya. aparatur, malah dengan kepangkatan tertentu kan itu loh. Tidak semuanya pegawai pemerintahan itu dapat motor plat merah. Lah ini Cak Ni dapat, berarti Cak Ni dapat gaji? Enggak. Dengan perjanjian dengan Perpustakaan Nasional, dengan jaringan teman-teman di Pustaka Bergerak, dengan kami Cak Ni Penggiat, motor merah ini boleh dibawa pulang, diambil dan dibawa pulang secara mandiri. Operasional dan perawatan ditanggung sendiri. Jadi kerusakan, ganti oli, beli bensin dan makannya si pembawa motor adalah ditanggung oleh sendiri. Tidak ada subsidi, tidak ada biaya operasional dari pemerintah. Dan ketika dapat motor ini, Cak Ni lagi nggak dapat bekerja, nggak ada yang mengajak bekerja di masyarakat ini. Sungkan Cak Ni. Bosok ngongkon plat abang. Ternyata disinilah Tuhan mau adil. Tuhan akan selalu memberikan pasangannya. Ketika dapat motor, ya pasti ada bensinnya kan itu. Dengan bonus makannya, dengan bonus operasionalnya. Akhirnya dengan kegiatan lingkungan yang kami lakukan, dengan kegiatan sosial yang saya jalani dengan bareng-bareng lapak baca, dengan teman-teman program, mungkin teman-teman penggerak sosial, bedah rumah, santunan kayak gitu. Ternyata Tuhan memberikan pasangannya. Ada jatah bensin yang kami terima dan dengan cara kami bekerja. Itu setiap seminggu Ya, sekali atau? kita kerjanya itu Mas. Jadi gaji dari bekerja inilah untuk operasional si motor abang. Hari ini Cak Ni menjadi tenaga pengawas di Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Blitar. Jadi dari sanalah Cak Ni bisa membiayai operasional motor merah ini, ya juga untuk makannya. Berarti Cak Ni ini juga kerja di DLH. Hari ini ya menjadi tenaga pengawas yang sekaligus diberi keleluasaan untuk melawak baca Mas. Jadi sambil bekerja melakukan tugas wajib menjaga kawasan dan ketertiban alun-alun budaya. Mulai tahun 2020 ini Cak Ni memanfaatkan waktu untuk melapak baca. Gitu. Monggo hadir membaca di RTH kan Ludoyo Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Jamnya jam 8 sampai jam 3. Insya Allah Cak Ni selalu ada di sana dengan bukunya. Ini ngomongin, ini ada titipan pertanyaan Cak Ni. Kalau untuk sistem pinjamnya itu gimana Cak? Sistem pinjam terus sirkulasi bukunya itu gimana Cak di sana? Pinjam hadir saja. Hadir saja di tinggal situ. KTP atau apa gitu? Wah, tidak Mas, ini bagian dari amanat. Buku ini adalah buku masyarakat sebenarnya. Karena ini buku berasal dari masyarakat yang dititipkan pengelolaan ke Cak Ni, ke rumah baca, ke DL Harmoni. Jadi ini sebenarnya bukan buku Cak Ni atau rumah baca, tapi ini buku masyarakat yang saya cuman mengelola. Siapapun boleh pinjam, ribet enggak, datang saja ke situ, Cak Ni saya pinjam, dan di situ saya siapkan buku catatannya Mas. Karena Diisi apa? gitu. Ya diisi, dicatat di situ, biar tidak buku itu ada sejarahnya, nggak balik. Ya ini tergantung dari teman-teman. Buku mau dikembalikan ya jelas, karena itu buku bukan milik pribadi. Monggo dikembalikan biar bisa dibaca orang lain lagi kan itu. Monggo dikembalikan dengan, kalau ada beberapa orang yang nggak balik, ya ada Sering. ada.
dibilang sering juga enggak, sedikit juga enggak, banyak ya. Ini lumayan. Ada buku-buku rumah baca yang enggak balik, tapi di situ ada catatannya mas. Apa Cak nih? Genre apa bukunya yang biasanya nggak balik? Iya macam-macam. Novel apa resep? Ada novel. Resep itu biasa mas. Resep itu karena orang meminjam pengen memiliki secara biar dipraktekkan tiap hari. Karena ada catatannya tadi mas. Jadi buku ini dipinjam oleh si A, rumahnya ini. Nah ini kan tidak hilang buku itu. Jadi ada sejarah alur buku ini kemana. Ganti pengelolaan gitu loh. Jadi pengelolaan bukan lagi di saya, di pembawa buku itu tadi. Itu untuk jangka pinjamnya Cak nih? Itu ada batasnya berapa hari gitu atau bebas kan? Ya bebas, kami lebih bebas. Tapi kalau memang selesai membaca, ada baiknya segera dikembalikan biar dibaca oleh orang lain lagi. Karena kan biasanya kalau perpustakaan itu kan telat mengembalikan ada skors atau denda. Skorsnya mungkin nggak boleh pinjam berapa hari gitu kan ya. Itu efektif nggak Cak nih menurut jenengan Cak nih? Kalau didenda, buku ini dari mana sih mas? Buku perpustakaan yang, maksudnya perpustakaan yang dikelola negara atau? Nah, buku itu didapat dari mana? Itu dari dana negara. Dari dana negara dari masyarakat. Kalau mendenda ini diregani kan masyarakat. Buku ini yang membeli kan masyarakat. Ya punya kewajiban lah untuk melatih peraturannya untuk mengembalikan. Sanksi nggak boleh pinjem. Nggak boleh pinjem berarti nggak boleh baca dong. Nggak boleh baca. Itu kan banyak problem. Sama dengan mematikan kan, mematikan akses informasi. Kalau bagi kami nggak banget kan itu. Bahwa kan kami sering ada buku rusak dikembalikan. Rusaknya bagaimana? Kalau masih diperbaiki, kita perbaiki. Kalau nggak bisa? Nggak bisa, berarti harus ganti baru kan itu. Buku kan memang tidak semuanya utuh kan ini mas. Ini barang apa ya, yang bisa rusak memang. Lah untuk melihat seberapa manfaat buku itu dari kelecekannya itu. Buku itu semakin lecek berarti semakin banyak dibaca orang. Semakin banyak dibaca orang berarti semakin banyak ilmu yang terserap oleh orang. Semakin bermanfaat kan itu. Kalau buku itu tetap bagus, segel aja di plastik, taruh di lemari. Udah, akan bagus. Kasih pewangi. Kasih pewangi. Nah, kan memang problemnya dan juga sering sih bahas. Saya minjam telat malah nggak boleh pinjam lagi berapa hari. Berarti kan intinya nggak banget lah buat Cak Ning ya. Nah, sistemnya nggak banget. Buku itu umpamanya di Cak Ning yang pinjam bukunya hilang Cak Ning. Hilangnya kan ada cerita toh mas. Hilang mungkin ada bencana alam. Hilang sengaja dijual, sengaja dijual kan kurang ajar banget kan gitu. Nggak dikembalikan. Ada sejarah bagaimana sih kronologi buku itu hilang kan. Ya itu mungkin coba kita gali, tapi harus didenda enggak juga. Silahkan memilih. Jadi buku ini ada riwayatnya gitu mas. Buku ini hilang tidak kembali karena hilang dibawa oleh si A. Terus si A ini cerita hilangnya bagaimana kan. Jadi ada sejarah yang bisa kami pertanggungjawabkan. Buku ini adalah sumbangan dari masyarakat, dari kawan-kawan. Jadi ketika secara naluri, secara moral kami bisa mempertanggungjawabkan buku ini kemana. Ya pinjam, catat saja gitu. Tidak perlu anggota, tidak perlu dari mana. Jadi nggak perlu ada kartu anggotanya, ninggal apa, nggak perlu Cak Ning ya. Ya itu mungkin dalam panjang harus. Kenapa ribet banget sih mas itu loh? Untuk membaca untuk membaca saja ribet banget. Kenapa kan? Benar ya nih. Malah ada kawan-kawan yang sengaja ditaruh lemari mungkin di area terbuka, suruhlah buku ini kan. Kan itu tuh. Ini kenapa? Karena semangatnya teman-teman ini mengajak masyarakat untuk memiliki buku, untuk membaca buku itu kan. Ini ngomongin
tadi rumah baca, terus perpustakaan keliling. Ini Cak nih suka membaca juga berarti ini ya? Atau Cak ini pernah penulis? Enggak Mas, bukan. Kami ya dulu Mas, kami memang suka membaca. Ketika muda kami kan. Apa suka baca nih? Ya sesuai dengan sisi Cak nih seorang penggiat lingkungan yang banyak-banyak itu kan. Dengan petualangan lingkungan kayak gitu ya. Saya kira zaman-zaman itulah. Puisi, novel. Cak ini puitis gitu. Bukan, Cak ini bukan seorang literatur, bukan seorang pustakawan benar-benar. Tapi Cak ini lebih sebagai penggiat saja yang lebih apa ya, memanggil buku ke masyarakat hari ini. Jadi sisi pustakanya ya sekedar jadi pustaka keliling saja, perpustakaan keliling. Mungkin ada pesan Cak nih untuk anak muda Blitar mungkin yang malas baca. Kalau untuk saya ya, saya nyilih buku Valeno. Jadi mungkin pesan Cak nih apa untuk pemuda Blitar juga atau mungkin untuk literasinya, monggo Cak nih. Untuk pemuda, teman-teman pemuda ya, marilah membaca bukan sekedar memang di buku, bukan, tapi membaca keadaan, membaca gejolak masyarakat, membaca lingkungan. Ini yang harus apa ya dikedepankan gitu. Karena boleh tidak sekedar di buku, dijajet pun sosial media, monggo. Karena zaman teknologi, memang zaman digitalisasi. Tapi pandai-pandailah menyaring. Jadi kuatkan logikanya. Membaca harus bisa memaknai. Mungkin lebih berhati-hati kalau membaca di sosial media Cak nih ya. Ya. Dia harus seleksi lagi karena kan banyak opsi harus filter lah. Karena tapi kalau di buku akan lebih terjamin lagi karena proses sebelum menjadi buku akan banyak evaluasi filter dan bisa dijadikan bahan acuan untuk kekuatan secara hukum. Satu kata Cak nih untuk Blitar. Satu kata untuk Blitar. Apa ya? Satu kata untuk Blitar, tetap berkarya. Dua. Kayak Cak nih dua wis pokoknya. Oke, itu saja Cak nih ya obrolan kita. Terima kasih banyak Cak nih. Sehat terus berjuang untuk literasi. Ya, satu Mas. Salam, nanti teman-teman penggiat akan berkumpul perwakilan, tidak semuanya dari semua teman-teman penggiat ada di Rakornas Perpustakaan Nasional tanggal 24 sampai 27 Jakarta aja nih ya. Di Jakarta. Semoga apa yang kami ungkapkan bersama teman-teman penggiat akan menjadi satu perubahan kebijakan untuk Indonesia dalam literasi bergerak. Oke, terima kasih Cak nih. Oke, itu saja ngobrolan kita. Nyeleneh lagi, tapi saya sekarang sendiri. Teman saya yang lain sudah hilang. Hilang dari peradaban. Oke, itu saja. Semoga bisa menambah mindset baru untuk kalian semua yang mendengarkan sama membaca. Cak nih, baca terus ya. Cak nih, pinjam ya. Boleh. Bubu. Catat Mas. Oke. Bubu adalah majalah yang menggiring, mengawal generasi sampai hari ini. Karena jenengan pasti ingat masa kecilnya dengan bener majalah Bubu. Bener ya. Ini waktu saya kecil mesti sering beli ini. Kalau nggak dibelikan nangis. Jadi pinjam ya. Oke. Siap. Catat Mas ya. Siap. Balik loh deh. Balik. Oke. Ya, sampai jumpa. Terima kasih.